Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Dalam kesempatan ini, video akan membahas pertandingan final Lindores AB Rapid Challenge 2020 yang melibatkan Daniel Dubov yang merupakan juara dunia catur cepat atau catur rapid pada tahun 2018 menghadapi Hikaru Nakamura yang merupakan juara dari catur rapid 5 kali di Amerika. Di sini video jelaskan dulu seluk-beluk dari permainan ini sebelum video jelaskan menuju ke pertandingannya. Jadi dalam pertandingan ini adalah pertandingan final. Jadi pertandingan final ini terselenggara 3 hari, yaitu daripada tanggal 1 Juni sampai 3 Juni 2020. Nah, pada setiap harinya, setiap peserta diberikan kesempatan bertanding 4 pertandingan. Berarti, jika pertandingan sampai pada hari ketiga, maka akan terjadi 12 pertandingan. Nah, pada hari pertama, yang menang adalah Nakamura. Sedangkan pada hari kedua yang menang adalah Daniel Dubov. Sedangkan pada hari ketiga, pada game pertama pertandingan berlangsung draw. Pada pertandingan kedua pertandingan dimenangkan oleh Dubov. Pada pertandingan ketiga pertandingan dimenangkan oleh Nakamura. Sedangkan pada pertandingan keempat pertandingan berlangsung draw. Nah, karena kedudukan jadi sama-sama memiliki poin 2 atau sama-sama imbang dengan poin 1 tambah setengah jadi 2, otomatis karena kedudukan menjadi 2 sama, harus ada pertandingan Armageddon. Apa itu pertandingan Armageddon? Jadi pertandingan Armageddon itu adalah di mana pecatur buah putih mendapatkan kesempatan untuk bermain 5 menit dengan waktu 5 menit, sedangkan catur buah hitam menggunakan waktu 4 menit. Tapi walaupun hitam cukup dirugikan di sini, hitam mempunyai keuntungan, yaitu apabila pertandingan berlangsung draw atau remis dalam papan, maka hitam yang keluar sebagai pemenang. Karena ini partai penentuan juara. Jadi siapapun yang menang dari putih ataupun imbang itu yang menang hitam juga. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke pertandingannya, yang dimana ternyata Dubov menggunakan catur buah putih sedangkan Nakamura menggunakan catur buah hitam. Oke, kita langsung saja masuk pertandingannya. Pembukaan standar ya, E4 dibalas dengan E5. Lalu di sini adalah langkah unik. Di sini adalah langkah unik dari Daniel Dubov. Tidak seperti kebanyakan pecatur lainnya, yaitu dengan melakukan kuda C3. Biasanya kan kuda F3 ya. Lalu selanjutnya dibalas dengan kuda C6, pion G3, peluncur C5, peluncur G2, kuda F6, kuda E2. Nah, di sini apa balasan dari Hikaru? Pion dari maju ke D6. Jadi pion tersebut maju untuk membuka jalan bagi peluncur untuk dapat bereksplorasi ke depan. Lalu sama juga dibalas oleh Nakamura, dengan Dubov, dengan pion satu langkah menuju D3 untuk membuka jalan peluncur bereksplorasi ke depan. Lalu pion A6, rokade pendek oleh Dubov, peluncur E6, pion H3. Nah, di sini apa maksud dari bukanya pion H3 ini? Nanti raja bisa bergerak menuju petak H2 untuk melindungi diri di belakang 2 pionnya sendiri. Oke, apa balasan dari Nakamura? Pion ke H6. Nah, lalu di sini putih melancarkan aksinya dengan raja menuju H2. Apa maksudnya raja menuju H2? Jika raja menuju H2, pion yang ada di F2
bisa bereksplorasi ke depan karena tidak lagi menutup jalan raja. Oke. Di sini selanjutnya apa gerakan dari Nakamura? Pion menuju D5. Di sini langsung dimakan saja oleh Dubov, dimakan pakai kuda. Lalu di sini ada langkah yang cukup bagus, yaitu pion menuju F4. Di sini penting ya. Langkah seperti ini cukup penting. Tujuannya apa? Biar benteng bisa bebas menuju ke lajur sayap raja apabila pion yang di depan ini terjadi pemakanan. Oke, apa yang selanjutnya dilakukan oleh Nakamura? Nakamura memilih makan. Nah, di sini menurut pevideo adalah sisi atau sesi kritis yang pertama atau sesi terpenting dalam pertandingan ini. Jadi, di sini Dubov melakukan langkah peluncur makan kuda. Nah, di sini seharusnya menurut video ternyata Nakamura melakukan blunder. Seharusnya Nakamura memaksimalkan kesempatan ini untuk membuka sayap raja dari Dubov. Namun apa yang dilakukan oleh Nakamura justru malah semakin memperkuat pertahanan Dubov. Di sini seharusnya Nakamura memakan pion dengan tempo skak, akhirnya raja makan. Seharusnya seperti ini dan pertahanan Dubov terbuka. Nah, tapi di sini apa yang dilakukan oleh Dubov, apa yang dilakukan oleh Nakamura justru menguntungkan Dubov. Oke, kita coba kembali ke papan pertandingannya. Nah, tepat di sini. Di sini Nakamura justru melakukan blunder yang akhirnya berakibat pada kemungkinan besar dia kalah. Jadi di sini Nakamura justru memakan, walaupun sebenarnya ini langkah biasa ya, tetapi ini akhirnya berbuah fatal karena yang dihadapi adalah Dubov. Kuda makan pion. Di sini karena kuda di petak C dan kuda di petak F mengancam peluncur, otomatis memaksa kuda hitam untuk mundur menuju E7. Disinilah malapetaka untuk Nakamura dimulai. Dubov melakukan langkah yang sempurna dengan menteri menuju H5. Di sini kapasitas menteri di sini bukan hanya untuk mengancam peluncur hitam 3 kali, karena kan tadi sudah ada 2 kuda putih yang menyerang peluncur termasuk menteri. Bukan hanya itu, jika kuda yang di sini lepas, jika kuda yang di petak F lepas, misal makan peluncur, nah yang terjadi adalah menteri putih dan benteng putih berkolaborasi untuk menyerang sayap raja dari pion atau sayap raja yang pionnya menempati F7. Di sini apa yang dilakukan oleh Nakamura sebenarnya langkah paksaan, yaitu pion menuju C6. Apa balasan dari Dubov? Di sini Dubov melakukan langkah yang cukup sabar dengan makan peluncur, pakai peluncur C. Lalu yang dilakukan adalah makan pakai pion. Nah, di sini adalah langkah super dari Dubov. Di sini langkah super yang selain membuat pertahanan dari Hikaru hancur, di sini langkah ini dapat membuat hitam tak dapat melakukan rokade. Apa itu? Ya, betul sekali. Kuda menuju E6. Di sini coba video jelaskan kronologinya kenapa Hikaru
tertekan seperti ini. Kenapa Dubov berani melakukan langkah super ini? Jadi pion yang ada di petak F tidak dapat makan kuda karena sedang diancam oleh menteri. Nah, di sini pion hitam tidak bisa maju ke depan. Kenapa? Kan di sini kuda ini temponya mengancam menteri. Jika pion mengancam ke depan, maka yang terjadi adalah seperti ini. Sudah menteri terancam, benteng pula terancam. Jadi di sini apa yang dilakukan oleh Nakamura adalah lagi-lagi adalah langkah paksaan. Apa itu? Kita coba kembali ke papan. Jadi yang dilakukan oleh Nakamura adalah menuju ke D6. Di sini menuju ke D6. Sekaligus melindungi peluncur hitam yang juga dalam ancaman kuda. Di sini cerdiknya lagi dari Dubov. Di sini Dubov memaksimalkan tempo skak yang ada dengan makan pion yang ada di petak G. Nah, skak. Lalu raja kabur menuju D7. Pion gratis di petak F dimakan oleh benteng. Nah, di sini Nakamura terpaksa mengajak pertukaran karena di sini Nakamura mencoba sebisa mungkin untuk mempertahankan hasil menjadi imbang agar dapat meraih kemenangan pada Armageddon ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Dubov selanjutnya juga sangat luar biasa sekali, yaitu dengan peluncur menuju F4. Percaya atau tidak, di sini Nakamura menyerahkan menterinya secara cuma-cuma. Mengapa demikian? Nah, kita coba untuk melakukan simulasinya mengapa melakukan langkah seperti ini. Misal di sini menteri hitam kabur menuju sini, menuju G6, apakah yang akan terjadi? Jika menteri putih makan menteri hitam, kuda tidak dapat bergerak karena sedang menjaga raja dari ancaman benteng. Oke. Apabila yang dilakukan langkah menuju sini, apa yang akan terjadi? Skak. Lalu mungkin raja akan ke sini, skak, dan skakmat. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi di sini ancamannya adalah kehilangan benteng dan kehilangan dan skakmat. Jadi di sini Nakamura terpaksa untuk untuk melepaskan menterinya, tetapi dengan bertukar dengan benteng dan peluncur lawan. Coba kita ini betul tadi. Di sini akhirnya menukar dengan benteng, lalu peluncur memakan menteri, dan di sini tempo skak dan raja mundur, dan akhirnya peluncur hitam makan peluncur putih. Di sini kita lihat posisinya ya. Memang Nakamura sudah sangat sulit sekali di sini posisinya. Nakamura hanya punya 2 benteng dan 1 peluncur serta 1 kuda dan juga 4 pion. Sedangkan di sini Dubov masih sangat banyak perwiranya. Sudah ada menteri, sudah ada kuda, benteng lagi, dan akhirnya pion juga ada 6. Ini sungguh pertandingan di papan yang sudah sangat tidak imbang. Lalu apa yang selanjutnya dilakukan oleh Dubov? Benteng menuju E1.
untuk mengancam kuda di sini. Lalu apa yang dilakukan selanjutnya? Benteng H menuju F8. Di sini menteri melakukan skak. Kemana raja kabur? Raja kabur menuju C6. Lalu di sini putih melakukan langkah kuda menuju E6. Di sini selain mengancam benteng hitam, di sini kuda juga bisa bergerak menuju D4 untuk tempo skak. Di sini kemana benteng akan lari? Benteng lari menuju F6. Lalu skak, pakai kuda skak. Raja pindah menuju B6. Benteng di sini Dubov hanya tinggal menukar-nukar perwiranya saja karena sudah terlalu unggul. Namun Nakamura tidak menerima. Akhirnya skak. Lalu raja menuju G2. Kuda menuju C6. Di sini Nakamura mengajak pertukaran dan akhirnya diterima oleh Dubov karena ini emang maunya Dubov untuk melakukan pertukaran perwira terus. Makan pakai pion. Pion menuju C3. Benteng menuju F5. Di sini cuma putar-putar saja. Di sini putar-putar terus. Nakamura sudah tidak mampu lagi menemukan langkah yang benar karena memang sudah sangat tertekan. Pion menuju B4. Raja mundur ke B7. Raja diancam oleh menteri skak. Nutup pakai benteng. Nah, di sini putih terus menggerogoti pion yang ada di pion hitam. Lalu peluncur menuju C7. Menteri menuju E3. Nah, di sini peluncur tidak hanya mengancam menteri, namun peluncur hitam, benteng hitam, dan benteng hitam yang satunya lagi berusaha untuk mengontrol petak F2. Namun di sini Dubov tidak mau tertekan oleh Nakamura dan menutup saja dengan pion menuju D4. Nah, di sini apa selanjutnya yang dilakukan oleh Nakamura? Peluncur kembali menuju tempatnya. Nah, di sini sebenarnya Dubov melakukan langkah yang cukup unik, yaitu dengan pion menuju H4. Jadi di sini kalau misalkan benteng hitam ke sini, oke lah, sudah tidak usah perlu khawatir walaupun tidak bisa ada yang menjaga. Mungkin raja pindah ke sini misalkan. Kalaupun di makan pun nggak terlalu masalah, bahkan makan pakai menteri pun tidak masalah. Nah, coba kalau misalkan pindah ke sini, skakster, tidak masalah karena posisinya memang lebih unggul. Pion punya 5, benteng dan pion punya 5 dan 1 benteng punya putih, yaitu kalau punya hitam 3 pion, 1 raja dan 1 benteng, jelas unggul sekali dan ada pion bebas di sini. Oke, kita di sini balasan Hikaru ternyata bukan itu. Balasan Hikaru, coba kita kembali ke papan. Balasan dari Hikaru sebenarnya hanya berputar-putar saja. Nah, di sini hanya berputar-putar saja. Oh, di sini maju pion menuju A5, pion A3, pion A4, menteri D3 di sini untuk melakukan penyusupan menuju
daerah yang sedang berada Raja Hitam. Benteng menuju F1, pion menuju B5, benteng menuju F6, skak dimakan pakai raja dan menteri skak, lalu raja mundur, raja ditutup oleh peluncur menuju B6. Di sini terus fatal ya, apa yang dilakukan oleh Dubov, memakan pionnya terus dari Nakamura. Raja kabur. Nah, di sini ada langkah powerful dari seorang Dubov, yaitu dengan melakukan langkah menteri menuju E8. Di sini tentu saja tujuannya nanti benteng akan ngajak pertukaran lagi dengan mengadu. Namun di sini tidak diterima oleh Nakamura. Nakamura memilih langkah benteng menuju F8, lalu skak saja. Raja ditutup oleh peluncur. Nah, di sini putih melakukan langkah skak lagi dengan menggunakan menteri putih. Skak menuju B5. Di sini apa yang dilakukan oleh Dubov setelah benteng menutup. Nah, di sini satu langkah luar biasa yang akhirnya membuat Hikaru menyerah. Apa itu? Ini dia langkahnya. Skak, makan pakai peluncur. Dan di sini setelah Dubov melakukan langkah ini, Hikaru langsung menyerah saat itu juga. Jika pertandingan dilanjutkan, apakah yang akan terjadi? Raja pasti makan benteng dan akhirnya skak. Kalaupun pindah ke sini, dan akhirnya jika dalam posisi ini tidak akan mungkin hitam bisa menang. Lihat, keunggulan putih sangat nyata. Pion masih memiliki 5, sedangkan hitam cuma punya 1 benteng, 1 pion, dan 1 raja. Oke, karena di sini Dubov meraih kemenangan, oleh karena itu Dubov menjuarai final Lindores AB Rapid Challenge. Sebelum mengalahkan Hikaru Nakamura, Dubov mengalahkan pecatur kuat Cina juga yang berada di top 5 dunia, yaitu Ding Liren. Oke, selamat untuk Dubov dapat menjuarai ajang ini, dan semoga apa yang pevideo sampaikan, apa yang pevideo berikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi para pecinta catur sekalian. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap di Tarigan Catur Channel.